kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, memastikan tidak ada penambahan pemain naturalisasi. Kepastian ini diungkapkannya usai pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, kembali dari Eropa. Beberapa waktu lalu, John Hartman terbang ke Eropa untuk bertemu para pemain Timnas Indonesia. Selain itu, pelatih asal Inggris tersebut juga dikabarkan ingin mencari pemain keturunan. Nantinya, para pemain keturunan itu dipersiapkan untuk menghadapi sejumlah agenda penting Timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, skuad Garuda akan tampil di ajang FIFA Series pada Maret 2026. Selain itu, tim Merah Putih juga dijadwalkan menghadapi Piala AFF 2026. Dua turnamen tersebut akan menjadi ajang bagi John Hartman untuk melihat kekuatan skuadnya. Beberapa nama pun disebut-sebut masuk dalam radar John Hartman untuk diajukan naturalisasi kepada PSSI, mulai dari Pascal Struijk, Tristan Guyer, Jensen Selt, hingga Jayden Oosterwolde. Namun hal tersebut tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Pasalnya, PSSI memastikan tidak akan ada penambahan pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Sementara belum, kita tidak usah bicara itu, ujar Sumarji di Indomilk Arena, Tangerang, Rabu 11 Februari 2026. Sumarji menyatakan saat ini lebih baik menjaga dan meningkatkan pemain yang sudah ada, sebab Timnas Indonesia harus memulai lagi dari nol usai gagal ke Piala Dunia 2026. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain diaspora dan keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa memilih kembali merumput di kompetisi domestik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia tidak lepas dari kepentingan Piala AFF 2026. Isu pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia semakin ramai setelah muncul analisis dari sejumlah pengamat dan kreator konten sepak bola. Mereka menilai kepulangan massal pemain diaspora terkesan tidak wajar, terutama karena sebagian besar masih berada dalam usia produktif dan dinilai mampu bersaing di level Eropa. Dugaan ini pun mengarah pada strategi PSSI dalam menyiapkan tim nasional menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen regional tersebut disebut-sebut menjadi target utama untuk mengembalikan citra federasi setelah kegagalan di level dunia. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, publik dikejutkan dengan kembalinya sejumlah pemain keturunan ke Liga Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Eliano Reinders, Shane Patinama, Mauro Zylstra, hingga Cyrus Margono menjadi contoh pemain yang memilih pulang meski masih berusia muda. Secara teori, pemain-pemain tersebut masih memiliki peluang untuk mencari klub baru di Eropa, baik di kasta kedua maupun ketiga. Namun keputusan kembali ke tanah air justru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat menilai langkah ini bertolak belakang dengan praktik di negara lain. Di Thailand, Jepang, hingga Timor Leste, federasi justru mendorong pemain mudanya untuk terus berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Salah satu alasan yang paling sering disorot adalah jadwal Piala AFF 2026 yang berdekatan dengan agenda pramusim klub-klub Eropa. Pada periode tersebut, pemain yang masih berstatus abroad hampir dipastikan sulit mendapat izin membela tim nasional. Jika pemain masih terikat klub Eropa, mereka cenderung diwajibkan mengikuti agenda pramusim demi menjaga posisi di tim utama. Akibatnya, peluang membela Indonesia di Piala AFF menjadi kecil. Berbeda halnya jika pemain sudah bermain di Liga Indonesia. PSSI dinilai lebih mudah berkoordinasi dengan klub lokal, baik melalui penyesuaian jadwal maupun kebijakan khusus. Dengan begitu, pemain dapat dipastikan tersedia saat turnamen berlangsung. Kita fokus yang ada ini harus kita rawat, kita maintain, dan kita kuatkan mentalnya, karena kita harus mengawali dari nol lagi, katanya. Timnas Indonesia akan berpartisipasi di ajang FIFA Series yang akan digelar di Jakarta pada Maret 2026 mendatang. FIFA sebelumnya menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah sekaligus wakil dari Asia yang dipercaya menyelenggarakan ajang 2 tahunan tersebut. FIFA Series 2026 Jakarta akan diikuti oleh Timnas Indonesia, Bulgaria UEFA, Kepulauan Solomon OFC, dan Saint Kitts and Nevis CONCACAF. Timnas Indonesia akan menantang wakil dari CONCACAF, Saint Kitts and Nevis pada laga pertama.
Sementara itu, Bulgaria akan bersua wakil Oseania, Kepulauan Solomon. Timnas Indonesia disebut awali FIFA Series lawan Saint Kitts and Nevis. Melihat peta persaingan, Bulgaria menjadi tim dengan peringkat tertinggi yaitu 88 dunia. Sedangkan Indonesia berada di urutan kedua dengan 122. Diikuti Kepulauan Solomon dengan 152 dan Saint Kitts and Nevis dengan 154. Sistem yang digunakan yaitu mini turnamen dengan format single match atau fase gugur. Pemenang pada babak semifinal akan bertanding di laga final. PSSI telah memberikan konfirmasi mengenai penyelenggaraan FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan serangkaian agenda padat bagi Timnas Futsal Indonesia di berbagai jenjang. Ini dilakukan setelah Timnas Futsal Indonesia berhasil meraih posisi runner-up atas ajang AFC Futsal 2026. Timnas Futsal Indonesia mencetak sejarah lolos ke final AFC Futsal 2026. Namun, tim Garuda Futsal harus mengakui keunggulan Iran dalam drama adu penalti di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 7 Februari 2026. Pertandingan berlangsung sangat ketat dengan skor 5-5 hingga babak tambahan waktu. Nasib Timnas Futsal Indonesia ditentukan melalui adu penalti di mana mereka kalah 4-5 dari Iran. Meskipun menelan kekalahan di final, Muhammad Iqbal dan rekan-rekannya diimbau untuk tidak larut dalam kesedihan. Berbagai agenda internasional lain sudah menanti mereka. Agenda terdekat FFI adalah mengirimkan Timnas Futsal Indonesia Putri ke Piala AFF Futsal Putri 2026. Turnamen tersebut akan diselenggarakan pada 23 Februari sampai 1 Maret 2026 di Thailand. Yang paling dekat sebenarnya agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mereka akan mengikuti Piala AFF Futsal Putri 2026 dan dalam 2 minggu ke depan sudah berangkat, kata Ketua FFI Mikael Sianipar. Setelah itu, giliran Timnas Futsal Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF Futsal 2026. Ajang ini akan berlangsung pada 5-12 April 2026 di Thailand. Indonesia menyandang status sebagai juara bertahan di kompetisi ini. Tim Garuda Futsal bertekad mempertahankan juara. Salah satu agenda penting lainnya adalah mengirimkan Timnas Futsal Indonesia U17 ke Spanyol. Mereka akan mengikuti turnamen internasional pada Juni 2026. Untuk kelompok usia Timnas Futsal Indonesia U17 akan bermain di Spanyol pada Juni. Detail teknisnya terus kami rapihkan dan persiapkan, jelas Mikael Sianipar. Tak hanya itu, Timnas Futsal Putri U16 Indonesia juga akan berlaga di Piala AFF Futsal Putri 2026 pada 22 Desember 2026 di Thailand. Ajang yang sama juga akan diikuti oleh Timnas Futsal Putri U19 Indonesia. Mereka akan berkompetisi di Piala AFF Futsal Putri U19 2026 pada waktu dan lokasi yang serupa. Selain mengikuti berbagai turnamen internasional, FFI juga memiliki harapan besar. Mereka harap Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang Four Nations Series 2026. Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. PSSI telah menerima informasi dari FIFA mengenai format yang akan digunakan dalam FIFA Series 2026. Emang pemain-pemain naturalisasi lu mau kemanain? Dibalikin. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berlaga sebagai tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Berdasarkan informasi terkini, Indonesia berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama. Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, 2 negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Mengacu pada penyelenggaraan FIFA Series edisi sebelumnya, format pertandingan akan menyerupai babak semifinal. Setiap tim akan menjalani 2 laga. Pemenang pada pertandingan pertama berhak melaju ke partai final, sedangkan tim yang kalah akan saling berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga. Dalam skema yang disiapkan, Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon.
Jika Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, skuad Garuda akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Sepertinya akan melawan Saint Kitts and Nevis. Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan ketemu di final, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan Senin 9 Februari. Berdasarkan ranking FIFA, Bulgaria menjadi tim dengan ranking tertinggi yaitu di posisi ke-87 dunia. Timnas Indonesia menyusul di peringkat ke-122, diikuti Kepulauan Solomon pada posisi ke-152, sedangkan Saint Kitts and Nevis di peringkat ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung perdana bagi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu belum lama ini kembali dari Eropa setelah melakukan kunjungan ke sejumlah klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia. Selain memantau pemain diaspora, Herdman juga tengah fokus mengamati pemain-pemain yang berlaga di Super League. Di sisi lain, ia masih dalam tahap penyusunan tim kepelatihan sebagai bagian dari persiapan awal menukangi skuad Garuda. John Herdman saat ini terus memantau pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun di luar negeri. Hal itu tentunya agar dia punya gambaran potensi-potensi pemain-pemain Indonesia. Langkah itu sebagai persiapan John Herdman untuk membentuk kekuatan skuad Garuda tampil di FIFA Series. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan pada 23-31 Maret 2026. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh John Herdman. Jadi, John Herdman akan punya gambaran sendiri dengan memantau langsung pemain-pemain. Pelatih udah jalan-jalan ya, sudah mengunjungi klub-klub, udah mantau-mantau. Klub-klub Super League dipantau, yang keluar, luar negeri, juga udah mulai dipantau. Kami tunggu aja, kata Arya di Jakarta kemarin. Pria berkacamata itu mengatakan sejauh ini belum mendapatkan laporan dari John Herdman terkait peninjauannya. Dia menilai dalam waktu dekat, PSSI akan berdiskusi dengan pelatih asal Inggris itu menjelang FIFA Series. Ini termasuk tidak ada pengganti Tom Hay dan Shane Patinama yang absen karena hukuman dari FIFA. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa John Herdman sepertinya masih fokus mengenali pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini. Juru taktik asal Inggris itu sedang aktif memantau pertandingan-pertandingan di Super League 2025-2026 dan klub pemain Timnas Indonesia di Eropa. Kata Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru sepertinya kurang relevan untuk saat ini. Sebab John Herdman belum mencoba satupun pertandingan dan memahami kemampuan seluruh pemain Timnas Indonesia. Perlu diketahui, John Herdman didatangkan PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak 2 tahun. Pertandingan pertamanya akan terlihat dalam FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Belum tahu, mungkin dia lihat yang ada dulu. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Lucu juga kalau nambah pemain, tapi yang ada saja belum dia pahami, ujar Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, PSSI senang dengan sikap John Herdman yang aktif memantau pemain-pemain Timnas Indonesia. Langkah ini dilakukannya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kualitas pemain sebelum menentukan komposisi terbaik Timnas Indonesia. Adapun di FIFA Series 2026, Timnas Indonesia akan melawan Saint Kitts and Nevis, sedangkan Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Masing-masing pemenang akan bertemu di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan lihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, sejauh ini John Herdman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI untuk menambah pemain baru. Dia menilai waktu yang tersisa terlalu singkat untuk melakukan proses penambahan pemain baru. Belum ada kabar, apalagi ini sudah terlalu dekat.
Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari, terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi. Setiap pelatih pasti punya komposisi yang berbeda, disesuaikan dengan skema permainan dia. Jadi sekarang fokusnya yang ada dulu, pungkas Arya Sinulinga. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain Timnas Indonesia, ada Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon dan Bulgaria di FIFA Series 2026. PSSI mengkonfirmasi bahwa FIFA Series hanya akan digelar dalam 3 pertandingan saja. 2 pertandingan pendahuluan akan digelar lebih dahulu. Pemenang dari 2 laga pendahuluan akan tampil di partai final FIFA Series 2026. PSSI mengkonfirmasi bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Pemenang duel kedua tim akan lolos ke final. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, kata Arya di GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat, Senin 9 Februari 2026.